Oke, kita mulai. Shalom semuanya, apa kabar? Apa Shalom, kabar shalom, semuanya? shalom, luar Kalau biasa. bersuka cita, mari kita tangannya digoyang-goyang di video. Ya, selamat malam Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih dalam Kristus. Semoga kita semua sehat walafiat dan sejahtera semuanya. Puji Tuhan, kita PD malam ini kita bersua kembali. Dan puji Tuhan juga karena berkat Tuhan kita semua dikumpulkan bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pada malam hari ini firman kita akan dibawakan oleh Romo Antonius Yakin dengan tema dari APP peran gereja dalam bidang kesehatan. Mari kita fokus hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita juga bisa aktif berdoa menyampaikan pesan Tuhan yang akan didapat sesuai dengan arahan dari pujian. Pada malam hari ini pujian akan dibawakan oleh Sis Susan. Silakan Sis Susan. Terima kasih Ko Ferdi. Shalom Romo Antonius Yakin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, katakan shalom. Dan kalau dengar suara saya dengan jelas, berlambaikan tangan. Puji nama Tuhan kalau malam hari ini kita boleh ada dimanapun kita berada. Dan kita boleh bergabung dalam Zoom pada malam hari ini. Meskipun kita berbeda tempat, tapi saya yakin dan percaya kuasa Tuhan, rohnya yang mempersatukan kita, roh yang mempersatukan Anda dan saya pada malam hari ini, dan mempersatukan kita dalam pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Saudara, di dalam Mazmur 100 dikatakan, mari masuk pintu gerbangnya dengan nyanyian kita, mari masuk dengan puji-pujian kita, sebab kita punya Tuhan Allah yang baik. Saya mau ajak saudara untuk semuanya menyalakan kamera, dan saya mau lihat semua tangan yang bertepuk tangan di atas kepala sama-sama. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mau bersuka di dalam Tuhan. Sebab hari ini hari yang dijadikan Tuhan, dan kita mau bersuka di dalam Tuhan. Dia langsung bersuka cita kita. Katakan sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan sama-sama, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sama-sama katakan, di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan saja, mau di open mic saya persilahkan. Mari kita katakan, hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Silahkan para pria katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Wanitanya saja katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sama-sama katakan, di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan
memelihara hidup kita dengan indah. Dan Dia selalu mencintai kita, mengasihi kita bagaikan biji matanya. Dialah Allah kekuatan kita. Dialah Mazmur kita, memelihara hidup kita, pengharapan kita. Sungguh kita bersyukur punya Allah Tuhan yang memelihara hidup kita. Dan apapun keadaan kita malam hari ini, kita punya Tuhan yang mencintai kita. Gak hanya mencintai, bahkan Dia memberikan nyawanya untuk kita. Dia menebus bukan dengan emas dan perak, tapi menebus kita dengan darahnya sendiri. Di dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Tuhan sudah membayar kita. Apapun dosa kita, Dia tidak pandang. Mau yang berat maupun yang ringan, Dia tetap ampuni. Dia tetap tebus dan membayar dengan darah, membayar dengan lunas setiap dosa salah kita. Dengan rasa syukur, mari kita buka persekutuan doa malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kasih penyertaan yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur apapun keadaan kami, apapun latar belakang kami, Engkau gak pandang. Engkau tetap mengasihi kami. Bahkan Engkau katakan, Engkau mengampuni kami. Engkau membayar dengan lunas setiap dosa dan salah kami, tanpa memandang berat ataupun ringan apapun kesalahan kami. Engkau ampuni dan Engkau bayar dengan lunas dengan darah-Mu di kayu salib. Biar malam hari ini Bapa, kami mau bersyukur atas setiap hidup kami, atas apapun keadaan kami, sebab Engkau telah menebus kami, Engkau yang telah menyelamatkan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ini setiap kami Tuhan, ini rasa syukur kami di hadapan-Mu. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan kami, Engkau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Sebab Engkau yang sembuhkan setiap kami Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Dengan mengangkat tangan kami katakan, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami menyembah Engkau dengan seluruh keberadaan kami. Kami bersyukur, kami bermasmur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan, Kau Tuhan yang pulihkanku,
Bapa yang sembuhkan setiap kami. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Dengan tangan terangkat kami katakan bagimu Tuhan, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Dengan tangan terangkat kami katakan Tuhan, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Engkau Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Kami bersyukur dengan seluruh hati kami, sebab Engkau Allah yang memelihara hidup kami dengan sempurna. Engkau yang selalu mencintai kami bagaikan biji matamu, dan Engkau yang menyertai kami sepanjang musim hidup kami. Dan malam hari ini satu persatu kami mau ucapkan dengan meng-unmute speaker ucapan syukur kami hanya bagi nama. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dalam keluargaku. Kau sembuhkan keluargaku, Kau sembuhkan anak-anakku dari sakit DBD. Terima kasih Tuhan. Saya persilahkan. Silahkan di-unmute bagi yang mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Penyertaan-Mu selalu baru di setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang ada sampai saat ini dan segala permasalahan yang ada kami, Kau dapat mencari jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, operasi katarakku telah berhasil dengan lancar. Tuhan sertai selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan anak dan mantu saya dari COVID dan perlindungan-Mu pada saya sehingga saya diberikan kesehatan untuk merawat mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan-Mu Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang luar biasa dan penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan atas kasih setiamu Tuhan, atas kebaikan-kebaikanmu di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini juga dalam persiapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya, apa yang tidak pernah kami minta sebelumnya, Tuhan Kau sediakan bagi kami. Bahkan sebelum kami mengatakannya, Kau telah sediakan yang terbaik bagi kami. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, tidak ada kata-kata yang mengungkapkan betapa kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Tidak ada kata-kata yang cukup Tuhan, betapa kami bersyukur untuk setiap penyertaan, untuk setiap kasih yang Kau berikan bagi kami. Bahkan pengampunan-Mu, penyembuhan-Mu Tuhan. Bukan karena tentang siapapun kami, tapi sungguh hanya karena kasih-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Tanpa memandang siapapun kami, tanpa memandang apapun kesalahan dan dosa kami, Kau tetap mengatakan Kau mencintai kami bagaikan biji mata-Mu Tuhan. Biar malam hari ini kami mau fokus, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau mengangkat hati kami mau angkat suara kami mau angkat fokus kami hanya kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan seluruh hati kami. Sebab Engkau yang layak terima segala puji-pujian dan penyembahan kami. Saat aku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian, ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami angkat seluruh hati kami tanpa peduli Tuhan apapun kondisi kami. Biar satu kerinduan kami malam hari ini, kami mau persembahkan puji-pujian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami persembahan penyembahan kami hanya bagi nama-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku puji,
pandang Kau Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami angkat tangan bagi-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami angkat kedua tangan kami Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Kami sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Nyatakan kerinduanmu, katakan bagi Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kau Raja kami Tuhan, dimuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sangkan nama-Mu, kudus kudus Kau Tuhan. Ya segala yang bernafas memuji-Mu, menyembah-Mu. Kira la ya la 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 la, si kira la 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 la, kira paso, kira la la ya la 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 la, kira paso, kira la 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 ya la kira la la. Kami sembah nama-Mu kudus Tuhan, kami tinggikan Kau Tuhan, Juru Selamat kami. Kira barang pasti kira la la la, langsung. Kira la 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 pasti kira la la, kira la la la. Mari sembah Dia dengan seluruh keberadaanmu. Tuhan tahu hatimu. Mari sembah Dia dengan seluruh keberadaanmu. Kami tinggikan Kau Tuhan, siapkan kira darah pasti kira layara. Tuhan, nyatakan kerinduanmu. Tuhan rindu kepadamu. Nyatakan cintamu pada Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mencintai-Mu. Kami puji, kami sembah bagi-Mu Tuhan, glori-glori bagi-Mu. Betapa Tuhan kami rindu akan cinta-Mu. Kami rindu Tuhan dekat padamu. La 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 la
Kira papa paso. Kita rata kira rara. Kita rara rara rara. Kita rara rara. Kita rapa. Rara rara ya rara. Yang ingin menyampaikan pesan Tuhan, saya persilahkan di unmute. Welcome home my child. Kembalilah kepadaku. Aku mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat kami menyembah Engkau, saat kami angkat tangan dan angkat hati kami hanya bagimu, kami dipuaskan oleh hadirat-Mu. Kami diperbaharui dalam kasih-Mu. Kami diperbaharui sukacita kami penuh di dalam Engkau. Dan kasih-Mu boleh kami rasakan Tuhan. Kehangatan kasih-Mu boleh kami nikmati. Dan kalau sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu. Romo yakin, biar setiap kata-katanya semuanya berasal daripada-Mu. Dan Kau terjemahkan dengan sangat amat sederhana dalam setiap hati anak-anak-Mu pada malam hari ini. Kami siap mendengarkan Engkau ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Saya persilahkan Romo. Selamat malam Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih. Suara saya terdengar? Ya Romo, selamat malam, terdengar Romo. Baik, saya izin untuk share. Ya, hari ini kita akan membahas pertemuan APP yang kedua dengan tema peran gereja dalam bidang kesehatan. Kalau kita lihat dalam kehidupan menggereja, ternyata bidang kesehatan merupakan bagian yang tidak pernah bisa terlepaskan dari hidup gereja. Mengapa? Karena setiap umat, setiap manusia, setiap orang membutuhkan kesehatan dalam hidupnya. Dan bagaimana gereja hadir memberikan kesehatan. Kesehatan yang ditawarkan gereja bukan hanya sekedar kesehatan fisik, tetapi kesehatan yang holistik. Artinya kesehatan yang menyeluruh.
Kesehatan yang menyeluruh artinya fisik iya diobatin, tetapi juga yang paling utama adalah jiwanya, rohnya disembuhkan. Itulah sebabnya setiap kali Yesus mengadakan mukjizat, Yesus bukan hanya sekedar mengatakan kamu disembuhkan, kamu bisa berjalan lagi, kamu bisa melihat, tetapi Yesus senantiasa mengatakan dosamu sudah diampuni. Artinya, bagaimana Yesus bukan hanya menyentuh dari sisi fisik, tetapi paling utama adalah Yesus menyentuh dari sisi hati. Hati yang tersentuh, maka kita boleh percaya jika bagian dalam kita disembuhkan, itu akan berdampak pada sisi luar kita, yaitu fisik kita. Maka, setiap kali dari kita pasti pernah mengalami apa yang namanya sehat. Sehat itu pasti menyenangkan. Kita bisa beraktivitas, kita bisa tersenyum, kita bisa tertawa, kita bisa bersyukur, kita bisa mengungkapkan kegembiraan bersama, berdoa, memuji Tuhan, seperti itu. Tetapi kesehatan ini kadang kurang kita syukuri. Kerap kita melihat kesehatan itu sebagai, ya memang saya harusnya sehat dong. Saya kan sudah menjaga pola hidup, saya kan sudah berolahraga. Tetapi kita lupa bahwa kesehatan itu juga merupakan anugerah. Anugerah, rahmat, berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang namanya anugerah atau berkat, berkat itu kan berasal dari kata bahasa Aram, barokah, gitu ya, barokah kalau misalkan saudari-saudara kita yang muslim dari bahasa Arab mengatakan. Berkat itu senantiasa ada unsur keluar, memberikan apa yang kita miliki, apa yang kita nikmati kepada orang-orang sekitar. Maka, apakah selama ini sebagai wujud syukur kita akan kesehatan kita, kita juga sudah berani berbagi kepada sesama. Kalau saya sehat, apakah saya juga mau memberikan kesehatan kepada sesama? Artinya menyapa mereka yang sakit, mengampuni mereka yang memiliki rasa bersalah pada kita. Artinya bagaimana kesehatan kita pun harus juga memberikan dampak positif kepada orang-orang sekitar kita. Khususnya kesehatan di mana saat ini di tengah pandemi, katanya kita sudah mulai masuk endemi ya. Harapannya memang kita masuk endemi. Di tengah pandemi, sudahkah saya yang sehat juga berbagi berkat kepada orang-orang sekitar? Apakah saya mensyukuri kesehatan saya dengan menjaga diri saya dengan baik, dengan menggunakan masker gitu ya, dengan mencuci tangan, dengan menjaga jarak? Apakah saya sudah menjaga kesehatan tubuh saya sehingga akhirnya saya juga bisa memberikan berkat kepada sesama sekitar? Kadang pada saat kita sehat, kita lupa bahwa kesehatan adalah anugerah. Tetapi pada saat kita sakit, kita baru menyadari ternyata kalau sakit itu nggak enak ya. Kalau sakit itu saya ternyata terbatas, saya terkendala untuk mengekspresikan diri saya, entah sesuatu yang ingin saya lakukan untuk diri saya ataupun sesuatu yang ingin saya bagikan kepada orang lain. Semua serba terbatas. Contohnya pada saat saya kena COVID, saya ini alumnus COVID gitu ya. Katanya COVID angkatan gamma gitu. Saya kena virus COVID itu, kena corona itu di bulan Desember tahun 2020. Ya, jadi setelah Natal saya ternyata kena COVID sampai dirawat sampai Januari 2021. Dirawat di Carolus selama 10 hari.
Setelah 10 hari, saya diusir pulang. Akhirnya saya tinggal di Samadhi selama sekitar 14 hari lagi. Sampai akhirnya bisa negatif 2 kali PCR-nya. Pada saat saya sakit, saya merasa kerjaan jadi menumpuk gitu ya. Saya stres sendiri, nggak bisa melayani umat yang dipercayakan Tuhan kepada saya gitu. Saya kayaknya ya waktu sakit pun adanya di kamar terus-menerus, nggak boleh keluar. Kalau ada orang yang ngasih makanan gitu, umat ngasih makanan, itu naruh makanannya jauh gitu ya. Alhasil saya juga nggak bisa olahraga, sampai-sampai berat badan saya selama COVID bukannya turun, malah naik gitu ya. Naik 10 kilo, wow luar biasa gitu. Kerjanya makan, tidur, sampai saya capek gitu. Sampai akhirnya setelah selesai COVID, saya mulai beraktivitas kembali, dan akhirnya bisa turun 10 kilo lebih gitu ya. Jadi akhirnya, tapi sekarang cenderung lebih lagi naik lagi seperti itu. Maka ternyata pengalaman sehat, pengalaman sakit itu adalah pengalaman manusiawi. Kita semua pasti pernah mengalaminya. Maka bagaimana kita memaknai kesehatan maupun kesakitan, rasa sakit itu juga sebagai anugerah. Loh, kok sakit anugerah? Justru gara-gara sakit kita tahu apa rasanya sehat. Bagaimana kita mensyukuri kesehatan kita. Kalau kita nggak pernah sakit, mungkin saja kita nggak pernah mensyukuri atau menyadari bahwa sehat itu sesuatu berkat, suatu anugerah. Maka bagaimana kita juga melihat sakit itu juga sebagai berkat dari Tuhan. Nah, lalu gereja bagaimana? Ini yang menarik. Paus Fransiskus itu pernah mengatakan, gereja itu adalah garda terdepan, atau gereja itu adalah rumah sakit di medan perang. Kenapa? Karena ternyata peran gereja sangat besar. Artinya bagaimana gereja bisa menyadarkan umat, bahkan masyarakat, akan bagaimana kita menghargai kehidupan kita secara penuh, secara holistik. Kadang kesehatan hanya dipandang secara sisi fisik saja, tetapi justru kesehatan mental, kesehatan psikologis itu sesuatu yang juga sangat penting. Maka Paus Fransiskus dalam majalah Fortune itu mengatakan dalam wawancara waktu di pesawat, dia mengatakan bagaimana gereja menjadi seperti rumah sakit di medan perang. Gereja harus merawat manusia yang terluka. Baginya, Allah itu Allah yang Maha Rahim. Karenanya, khususnya pada saat tahun luar biasa, tahun suci luar biasa, itu Paus Fransiskus mengatakan bagaimana gereja juga bertransformasi, menyadarkan umatnya. Bukan hanya bertujuan, berfokus pada kesehatan fisik semata, tetapi kesehatan yang lebih dari itu. Kesehatan mental, kesehatan psikologis gitu ya. Tidak sedikit di tengah pandemi ini, kita hanya berfokus pada kesehatan terkait dengan corona. Tetapi ternyata tidak sedikit dari kita yang mengalami burnout. Burnout itu apa ya? Rasa hektik atau rasa penat yang sudah tidak tertahankan, stres yang luar biasa. Entah pekerjaan selama pandemi ini, mungkin nanti Ibu Bapak bisa sharing. Kalau namanya rapat, kalau biasa mungkin rapat sehari cuma sekali atau 2 kali. Kalau selama pandemi karena ada Zoom, kita nggak bisa ada alasan untuk tidak rapat. Yang ada adalah bisa rapat 2-3 kali. Bahkan yang paling lebih parahnya, rapatnya dengan 2 device yang berbeda, 2 rapat yang berbeda.
Bahkan ada romo yang lain itu sampai tiga rapat berbeda di saat yang sama. Itu pasti kepala mau pecah. Maka bagaimana peran gereja memaknai hal tersebut? Bagaimana kalau Monsinyur Haryo mengatakan dunia ini memerlukan orang-orang yang mau dan mampu melakukan perubahan dan pembaruan. Artinya bagaimana nanti Ibu Bapak setelah mengikuti pertemuan kedua APP ini bisa memiliki paradigma atau cara pandang yang berbeda, bukan terkait dengan kesehatan, bukan hanya sekedar fisik yang kita kejar, tetapi yang paling utama adalah dari sisi psikis seperti itu. Maka yang ditekankan adalah ini pada saat saya kumpul dengan anak-anak muda, kalau biasanya romonya yang difoto, pada saat itu saya bilang saya yang moto gitu ya. Saya mengatakan gereja adalah kita. Kebetulan saya diminta di Kuskupan juga sebagai pendamping Komisi Kepemudaan. Nah, gereja adalah kita, artinya gereja tidak pernah lengkap tanpa kehadiran Ibu Bapak. Ibu Bapak itulah yang memberi warna, yang memberi wajah kepada gereja. Apa yang Ibu Bapak lakukan, itulah gereja itu sendiri. Contohnya misalkan, Ibu Bapak melakukan kebaikan yang luar biasa di tetangga atau di hidup bermasyarakat. Mungkin orang masyarakat akan melihat, siapa itu dia? Oh, ternyata dia orang Katolik, orang Kristen gitu katanya. Orang Katolik. Nah, dengan begitu kita memberikan wajah positif kepada gereja. Tetapi mungkin kalau hidup kita semaunya, kita nggak peduli, kita bahkan ribut dengan tetangga, mungkin saja orang lain melihat, oh siapa sih tuh yang buat masalah terus di RT atau RW? Oh, ternyata orang Katolik. Nah, itu memberikan wajah negatif terhadap gereja. Maka suka atau tidak suka, kita senantiasa membawa nama gereja. Maka kalau misalkan kepada orang muda dikatakan, ternyata kalau dilihat dari demografi Kuskupan Agung Jakarta, orang muda kita itu tercatat ada 34,5% jumlah anak muda yang ada di Kuskupan Agung Jakarta. Orang muda artinya umur 13 sampai 35 tahun. Maka saya mengatakan orang muda itu bukanlah generasi masa depan gereja. Saya senantiasa menekankan orang muda itu adalah gereja bukan hanya masa depan, tetapi gereja saat ini, masa kini. Gereja tidak pernah lengkap tanpa kehadiran orang muda. Maka tadi saya sempat celingak-celinguk gitu ya di Zoom ini. Ada nggak sih anak mudanya gitu ya? Harapannya semoga dengan ada anak muda sehingga mereka pun juga bisa membagikan sukacita, kegembiraan apa yang kita dapatkan melalui pertemuan APT yang kedua ini. Maka sangat tegas dikatakan gereja adalah kita. Paus Fransiskus juga mengatakan bagaimana akhirnya apa yang kita perbuat bukan hanya bagi sesama kita yang menderita, tetapi apa yang kita perbuat itu mencerminkan gereja keseluruhan. Seperti itu. Maka ditegaskan bagaimana akhirnya kita semua atau gereja memandang karya pelayanan kesehatan sebagai bagian yang tak terpisahkan. Itu merupakan bukan sekedar tugas atau kewajiban, tetapi ini merupakan panggilan dan perutusan. Panggilan dan perutusan agar kita bisa mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah seperti apa sih? Kalau ditanya kepada Ibu Bapak, bisa sih unmute ya? Bayangan Ibu Bapak terhadap kerajaan Allah atau surga itu seperti apa sih? Di sini siapa yang mau masuk surga? Boleh tunjuk tangan?
Nah, bayangan ibu bapak terhadap surga itu apa sih? Boleh ada yang ngomong? Di-unmute. Surga itu seperti apa sih? Siapa Mungkin Bu? surga itu tempat yang indah, ya Romo, tempat yang indah, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kesakitan. Pandangan saya seperti itu mengenai surga. Orang-orangnya gimana? Orang-orangnya semuanya damai yang pasti yang masuk surga. Maksudnya intinya orang-orang baik semua. Orang baik. Baiknya seperti apa? Wah, dikejar terus. Baiknya seperti apa? Yang jelas dosanya tidak berat. Baik seperti apa ya, pasti dia mungkin melayani di dunia, mungkin dia mengasihi, taat dan setia. Terima kasih Bu Lydia. Bu, Terima kasih Romo. mau udah on buka kamera buka speaker mic mau ngomong. Bu Rini? Ya Romo, ya tempat yang damai, nyaman, dan ketemu dengan orang-orang yang pastinya baik dalam kebenaran. Baiknya gimana tuh? Baiknya seperti Romo kali. Canda Romo. Baiknya ya yang orang-orang yang sudah bersih ya, mungkin tidak dalam dosa lagi. Yang jelas orang-orangnya yang penuh kasih. Apalagi ya, itu aja kali Romo. Makanya Yohanes Paulus kedua mengatakan, kita sudah bisa mencicipi surga di dunia ini. Mencicipi artinya kita bisa menghadirkan surga dalam kehidupan di dunia ini. Sampai akhirnya kita merasakan surga yang paripurna di kehidupan kekal kelak. Artinya, apa sih yang kita bayangkan tentang surga, kita lakukan di dunia ini. Kalau kita bayangkan tadi Bu Lydia, Bu Rini mengatakan, surga itu orangnya damai, penuh kasih gitu ya. Damainya penuh kasih kenapa? Misalkan saling menolong, saling mengampuni, saling menyapa, saling melayani. Nah, lakukanlah itu sekarang ini, di sini. Jangan menunggu nanti-nanti. Kalau kita bayangkan, surga itu orangnya itu saling membantu, lakukanlah ini di dunia ini. Sehingga akhirnya apa yang kita bayangkan tentang surga mencapai kesempurnaannya kelak pada saat kita benar-benar memasuki kerajaan surga. Ada sebuah kisah kuno dari seorang mistikus itu pernah mengatakan perbedaan surga dan neraka. Katanya ceritanya mistikus itu dibawa oleh malaikat ke neraka. Di sini pasti belum ada ya pernah masuk neraka atau surga ya. Nah, jadi percaya aja lah kata saya. Apa yang saya bilang gitu ya. Jadi ini orang ini dibawa ke neraka. Pada saat dibawa ke neraka sama malaikat, ternyata neraka itu tempat yang enak, dingin, sejuk. Terus banyak makanan semua. Luar biasa makanannya banyak. Ada apa aja, misalnya makanan yang kita sukai atau saya sukai gitu ya, ada babi hong gitu ya, ada cukyok gitu ya, apalagi babi-babian semua ya. Nah, tetapi walaupun makanannya banyak berlimpah dan keadaannya juga nyaman, ternyata orangnya semua pada kurus-kurus semua, nggak bisa makan. Kenapa? Ternyata pada saat dilihat orang-orang di sana nggak bisa menekuk tangannya. Jadi dia ngambil makanan, tapi nggak bisa disuap karena tangannya nggak bisa ditekuk. Itu keadaan di neraka. Jadi orangnya semua pada kurus-kurus, pada lapar semua.
Lalu mistikus itu dibawa sama malaikat ke surga. Di surga ternyata keadaannya sama persis dengan di neraka. Tempatnya juga enak, makanannya juga banyak, dan ternyata tangan orangnya juga sama-sama nggak bisa ditekuk. Semuanya lurus semua. Tapi yang membedakan apa? Orang-orangnya bisa makan dengan senang, dengan gembira. Kenapa? Karena di surga, pada saat mereka mengambil makanan, mereka tidak untuk makan diri sendiri, tetapi mereka menyuapi orang yang lain, main suap-suapan. Sedangkan di neraka, dia hanya memikirkan diri sendiri untuk makan. Itulah yang membedakan neraka dan surga. Apakah benar seperti itu? Saya nggak tahu. Soalnya belum pernah masuk neraka atau surga gitu ya. Tetapi dari cerita itu, kita bisa belajar bahwa pada saat kita hanya mementingkan diri kita sendiri, ego kita sendiri, kita sudah jatuh dalam pencobaan. Kita sudah jatuh dalam neraka. Tetapi pada saat kita belajar untuk mulai memperhatikan sesama, saling berbagi, kita mulai menghadirkan surga di dunia ini. Itulah sebabnya Yohanes Paulus kedua, Fransiskus itu pada tahun pertama kepausannya, dia mencanangkan tahun kerahiman. Itu mengambil buku inspirasi dari Walter Kasper, ya, dari namanya Namaku Adalah Kerahiman, Namaku Adalah Kasih. Nah, dari situ dijelaskan apa yang kita perjuangkan di dunia ini nanti akan disempurnakan di surga. Kalau kita membayangkan bahwa agar kita masuk surga kita harus berbuat baik, melayani, mengasihi, lakukanlah itu. Sehingga akhirnya pada saat kita masuk surga, kita mengalami hal serupa, tetapi lebih sempurna. Jangan sampai akhirnya kita membayangkan surga itu penuh kedamaian, sukacita, kegembiraan, tapi kita hidup di dunia ini malah saling menteror, menyerang orang lain, melukai sesama. Nanti yang ada, kalau dalam buku itu dikatakan, mungkin saja kita malah pada saat memasuki surga, kita akan harus menteror, menyerang orang lain terus-menerus, sehingga akhirnya surga yang kita rasakan tidak nyaman. Maka bagaimana akhirnya kita sebagai gereja berguru kepada Yesus. Yesus yang senantiasa berkeliling, berjalan dan menyembuhkan sesama. Yesus yang tidak hanya menetap di satu tempat, merasa nyaman, aman terhadap apa yang dialaminya, tetapi Yesus yang senantiasa bergerak untuk berbuat baik. Maka ini tema-tema kita. Kita tadi sudah masuk peran gereja dalam kesehatan. Ini cerita di Samadhi. Ini yang melayani ini, kalau ibu bapak lihat, ini seorang frater, calon imam. Namanya Frater Wenan. Romo, maaf Romo. Ya. Itu masih ada 10 menit Romo ya. Oh baik, terima kasih Pak Masih ada, Wenan. Nah, mungkin dari kita sering mengalami situasi beratnya, sakit, bukan hanya sekedar rasa sakitnya, tetapi mikirin bagaimana ongkos berobatnya, seperti itu ya. Jadi akhirnya rasa sakit fisik ditambah dengan stres pikiran, stres perasaan. Maka bagaimana gereja bukan hanya sekedar menyembuhkan dari sisi fisik, tapi juga harus belajar menyembuhkan dari sisi keseluruhan itu. Lalu pertanyaannya, apa yang dapat kita lakukan untuk dapat bahu-membahu meningkatkan bentuk pelayanan kesehatan di lingkup gereja, terutama mereka yang paling membutuhkan, terlebih di masa pandemi. Pasti banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, nanti pada kesempatan ini, Ibu Bapak bisa men-sharingkan bagaimana pengalaman-pengalaman pernah waktu sakit, waktu sehat, bagaimana biaya berobatnya, terus bagaimana pada saat saya dan keluarga terpapar COVID, sulitnya mencari rumah sakit mungkin seperti itu. Atau bagaimana kita bahu-membahu dalam meningkatkan pelayanan kesehatan lingkup di gereja.
Apakah ada yang mau sharing? Ataukah biasanya romonya terus yang ngomong? Pak Ferdi, biasanya romonya terus ngomong atau ada kesempatan sharing? Bapak Ibu, apakah ada yang mau sharing? Bapak Kardinal Julius Kardinal mengatakan orang Katolik itu orang yang paling rendah hati. Kenapa? Kalau disuruh dua hal, pasti semua pada nunduk. Pertama, suruh pimpin doa. Kedua, disuruh sharing. Semua pasti pada nunduk gitu ya. Sambil melihat lirik-lirik siapa yang udah doa atau siapa yang udah sharing gitu. Ada ibu bapak yang mau sharing, silakan. Oke deh. Saya coba sharing deh Romo ya. Terima kasih. Ya, mungkin saya sharing baru-barusan ini. Akhir bulan lalu kan saya kena COVID ya, Romo ya. Jadi di saat saya kena COVID yang saya pikirkan sebenarnya bukan untuk diri saya, karena saya isoman di rumah ada anak-anak juga. Jadi yang menjadi beban pikiran saya sebenarnya itu ke anak-anak yang lebih banyak gitu. Karena saya pikir kalau sampai menular ke anak-anak berarti kan dosa saya cukup sangat besar kalau menurut saya ya, karena anak-anak kan belum tentu siap menerima isoman, karena isoman di kamar tuh rasanya sehari itu mungkin bisa mewakili seminggu pas sebulan ya Romo ya. Nggak bisa ngapa-ngapain ya kan, ya kita baca oke lah, baca Alkitab sebentar juga nggak terus-terusan karena ya rohani terus juga bosen ya kan, Netflix segala macam. Tapi yang menjadi beban saya selama isoman adalah bagaimana saya menghindari anak saya untuk tertular. Jadi kalau saya ke toilet, saya keluar dari toilet dari pintu kamar aja, begitu buka pintu kamar udah semprot dulu disinfektan yang spray. Jadi sepanjang jalan saya itu saya semprot terus karena kita punya beban itu. Jadi seperti yang Romo katakan tadi benar ya. Jadi bukan hanya fisik yang kita pikirkan harus sembuh, tapi kita punya beban moral dan beban mental ya. Bagaimana tidak menular kepada orang-orang lain. Itu untuk COVID. Dan kalau untuk yang pertanyaan ketiga itu kebetulan di saat COVID yang dulu yang Delta, memang kami punya satu komunitas bersama suster ADM, kongregasi ADM, kita ada menyediakan oksigen karena saat itu memang sangat langka ya oksigen ya. Bulan Juli tahun lalu ya, Juli, Agustus, September itu ya kami juga menyediakan dan itu juga berkat partisipasi dari teman-teman gereja. Jadi inilah salah satu contoh keterlibatan gereja kita dalam bidang kesehatan untuk seluruh masyarakat gitu Romo. Kira-kira seperti itu Romo. Terima kasih Pak Sucipto. Ada lagi yang lain? Saya deh Romo. Boleh Ibu Yani. Ya, saya ini kan yang kedua nih ketika saya atau keluarga terpapar COVID. Sebelum lama ini anak saya terpapar COVID, beda 2 hari, kemudian mantu saya. Dan anak mereka masih kecil-kecil, umur 6 tahun sama 4 tahun. Di situ saya panik juga ya, aduh gimana, dibilangnya wah ini mantu saya juga kena. Terus anak-anaknya gimana ya, anak-anak cucu saya ini udah kena belum ya, kalau dia udah kena bagaimana gitu. Aduh, panik banget itu hari itu. Terus mau kemana ya, mau ke isoman di mana? Rumah kami tuh di bawah nggak ada kamar, jadi di atas. Akhirnya pas dites ternyata cucu saya aman. Ya, puji Tuhan deh. Jadi saya bisa rawat ya. Kalau dia kena saya juga bingung ya Romo. Gimana gitu. Akhirnya dites aman, terus saya urus. Mereka kamarnya satu-satu. Di atas dia satu kamar sama saya. Itu luar biasa repot.
saya harus masak. Karena nggak mungkin saya minta tolong orang nggak bakal berani datang ke rumah saya kan Romo. Ya mungkin makan bisa beli, tapi beli juga terbatas kan harus makan yang bagus-bagus. Jadi saya harus masak juga, terus anterin. Untuk suami saya juga libur, jadi kita berdua dan nenek si tua-tua ini yang jagain yang muda. Dia berdoa aja sama Tuhan, Tuhan tolong berikan saya kekuatan, lindungi saya supaya saya tidak terkena ya, karena saya harus merawat anak-anak saya gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Akhirnya anak-anak sampai mereka positif, puji Tuhan saya juga sehat Romo. Dan saya bersyukur juga banyak teman-teman, saudara-saudara, tetangga peduli gitu. Sampai kita juga jadi kerepotan nerima paket, bolak-balik paket banyak banget luar biasa. Aduh Tuhan pelihara kami, gitu Romo. Ya terima kasih. Terima kasih Bu Yani. Ya. Saya pada saat sakit kena COVID itu makanan itu tanpa henti datang terus-menerus gitu sampai gemuk banget saya. Ada lagi Ibu Bapak, kita lanjut dulu ya. Nah, kalau dalam perjanjian lama dikisahkan dari Keluaran 1 ayat 15 sampai 17, ini bagaimana Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani yang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Artinya, kalau dalam kedokteran itu juga ada sumpah Hippokrates, bagaimana seorang dokter itu harus mengusahakan hal yang terbaik bagi kesehatan, bagi kehidupan pasiennya. Maka bidan pun dari zaman dahulu itu memiliki prinsip seperti itu. Maka kita pun walaupun bukan dokter atau tenaga medis, tetapi kita sudah dibaptis untuk mengikuti Kristus sendiri. Apa sih yang dilakukan Kristus? Nah, kalau kita lihat di sini di Markus 2 ayat 3 sampai 5, Yesus ini ada orang-orang datang membawa padanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa padanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Artinya, kita bagaimana meneladan Yesus. Meneladan Yesus yang bukan hanya sekedar menyembuhkan fisik, tetapi juga bisa membantu mereka untuk menghilangkan tadi, kalau Pak Sucipto mengatakan, menghilangkan rasa stres, menghilangkan rasa cemas, menghilangkan atau mengurangi segala gundah gulana yang ada dalam hati dan pikiran. Seperti itu. Misalkan contohnya, apakah kita sudah, kalau konkretnya itu, niat dan aksi nyatanya yang dilakukan gereja, itu misalkan contohnya di lingkungan untuk umat yang sakit ataupun lansia yang jauh dari keluarga, bisakah kita mengadakan perjumpaan secara online bersama-sama, secara bertahap, secara berkala, continue misalkan sebulan sekali atau 2 minggu sekali, seperti itu. Diisi dengan sapaan, nyanyian, lagu-lagu, sehingga akhirnya mereka pun merasa tersapa. Atau juga misalkan kepada lansia atau difabel, kebetulan di tahun ini kan kita mengusung tema penghormatan terhadap martabat manusia. Bagaimana kita menyapa lansia atau kaum yang berkebutuhan khusus yang ada di lingkungan wilayah. Caranya dengan menjemput mereka ke gereja atau membawakan PPK atau komuni gitu ya. Komuni kudus, membantu proses pendaftaran bela rasa sehingga bisa misa di gereja. Banyak umat kita yang ternyata kesulitan untuk misa di gereja
karena nggak bisa daftar di Bela Rasa. Nah, kita bisa membantunya dari sisi tersebut, sehingga akhirnya umat yang sudah tidak ke gereja selama hampir 2 tahun ini bisa datang ke gereja kembali dengan cara mendaftarkan diri di Bela Rasa, atau mendata umat yang tergolong kurang mampu dan membantu untuk iuran BPJS, mengolahnya menjadi sebuah aksi meringankan untuk dilakukan di lingkungan atau wilayah tersebut. Bagi orang muda, aksi menjadi relawan dalam kegiatan vaksinasi COVID yang diselenggarakan oleh gerejanya. Seperti itu. Maka di akhir pertemuan ini, saya mengangkat kembali himbauan dari Bapak Uskup dalam surat Gembala Prapaskah 2022. Bapak Uskup dalam surat Gembalanya Prapaskah 2022 kembali terus-menerus mengulang kata-kata berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Artinya segala insight, segala hal yang kita dapatkan dalam pertemuan ini akan menjadi sia-sia kalau kita hanya stop sampai hanya wacana saja. Maka marilah kita konkretkan itu dalam perbuatan baik bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Lanjutkan dengan wujud doa umat PDPKK Trinitas tanggal 16 Maret 2022. Bagi para pemimpin negara di seluruh dunia, agar dapat bersinergi mengusahakan kedamaian, keselamatan, dan kebaikan bagi seluruh umat manusia, khususnya buat Bapak Presiden Jokowi beserta segenap jajaran pemerintahan. Kiranya Tuhan berikan hikmat bijaksana agar dapat membawa negara Indonesia semakin maju, aman, dan sejahtera. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin agama, teristimewa Bapak Paus, para uskup, para biarawan dan biarawati, khususnya untuk Romo-Romo Omi yang memimpin paroki kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberi keramat kesehatan, kerendahan hati, dan dapat melayani umat dengan sukacita. Kami mohon kabulkanlah doa-doa kami ya Tuhan. Untuk situasi COVID-19 dunia yang naik lagi, terutama di Indonesia, di Jakarta. Kami mohon campur tangan-Mu ya Tuhan, biarlah virus COVID-19 boleh segera tertangani dengan baik dan pandemi cepat berlalu. Kami mohon kabulkanlah doa-doa kami ya Tuhan. Untuk kita semua yang hadir di room Zoom ini, kiranya senantiasa diberi kesehatan yang baik, selalu dalam penyertaan Tuhan, dan Tuhan beri rahmat daya ilahi untuk tetap bersemangat dan sukacita dalam melayani di masa pandemi ini. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sedang dirawat karena Omikron dan dalam masa isoman, kiranya kasih penyertaan Tuhan yang sempurna melingkupi dan menyembuhkan segera, dan keluarga mereka juga dilindungi agar tetap sehat dan dijauhkan dari virus. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon kesembuhan untuk Mami Shirley, juga mohon kesembuhan untuk Ibu Kurniawati pasca operasi katarak. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua saudara yang sedang sakit dimanapun berada. Tuhan senantiasa beri kekuatan dan kesembuhan. Kami mohon kabulkanlah doa-doa kami ya Tuhan. Mohon doa juga untuk Bapak Denny Daryanto, adik dari Bapak Edi, yang telah berpulang ke rumah Bapak pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, dan Ibu Romana Sinta Wayu Anwar yang dipanggil Bapak 2 hari yang lalu. Semoga semua dosa-dosa mereka diampuni dan diterima di sisi Bapa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan.
kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah wujud-wujud doa dari kami Romo. Mohon semua wujud-wujud doa ini Romo satukan dalam doa Romo. Marilah kita satukan segala doa, harapan, permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Kita doakan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah sumber hidup dan pelayanan kami, Putra-Mu Yesus Kristus, telah memberikan kepada kami teladan yang luar biasa dalam melayani sesama. Kuatkanlah kami dalam menghadapi segala tantangan hidup, khususnya di dalam masa pandemi ini, dalam perjuangan kami menjadi peka terhadap sesama yang membutuhkan kesembuhan. Semoga setiap karya pelayanan ini semakin berkembang dan berbuah baik, dan menjadi persembahan yang berkenan di hati-Mu. Dan mampukanlah kami untuk semakin menghargai segala kesehatan yang kami terima, dan juga berani bangkit kembali dari kesakitan yang kami alami, sehingga akhirnya kami pun dapat semakin bersolider kepada sesama sekitar kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua selalu diberkati, dilindungi, dan dipimpin oleh rahmat Allah yang Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo atas pewartaannya yang sangat luar biasa, yang semakin menumbuhkan rasa percaya diri kami bahwa Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu sangat luar biasa, Tuhan itu sumber kasih kita semua. Setelah kita diberikan berkat dan rahmat Tuhan yang sangat luar biasa, sekaranglah saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik dengan hati yang sangat tulus. Saya kembalikan kepada Sis Susan, silakan Sis Susan. Baik, terima kasih Ko Ferdi. Mari kita persembahkan persembahan kita kepada Tuhan, sebab Dia yang terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita. Bapa yang baik, Bapa yang sangat kami cinta, lebih dari segalanya dalam hidup kami. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya.
Silakan Sis Adriana. Terima kasih, Bro Ferdi. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Terima kasih kepada Romo Antonius Yakin yang telah mewartakan firman Tuhan pada malam ini. Semoga Romo senantiasa diberkati Tuhan untuk kesehatan, kegiatan, dan pelayanannya. Beberapa pengumuman. PD online PDKK Trinitas akan diadakan kembali pada tanggal 30 Maret yang akan dibawakan oleh Romo Rudi Rakito Jati OMI dengan tema Pengalaman Pertobatan Santo Eugenius de Mazenot. Umat dapat mengirimkan wujud doa melalui WhatsApp yang akan didoakan dalam setiap PD online. Informasi lebih lanjut akan diberitahukan melalui grup WhatsApp Persaudaraan dalam Yesus. Bagi umat yang baru pertama kali hadir di PDKK Trinitas secara online pada malam ini, bisa mengangkat tangannya. Apakah ada? Host mohon bantuannya. Romo. Romo yang pertama kali, Romo. Terima kasih Romo sudah bergabung di PD kita pada malam hari ini. Lain waktu, silakan hadir ya Romo. Terima kasih. Umat yang ingin bergabung dalam grup WhatsApp Persaudaraan dalam Yesus, silakan menginformasikan nomor handphone di chat Zoom dengan chat privately dengan penerima tamu. Ada pengumuman tambahan dari PDKK SMI, silakan Didia. Terima kasih Ci Adriana. Saya izin share untuk videonya. Saudara-saudari terkasih, PDKK Santa Maria Immaculata akan mengadakan seminar Basic Christian Maturity. Seminar kedewasaan rohani atau Basic Christian Maturity. Seminar Basic Christian Maturity. BCM, Basic Christian Maturity. Ini adalah lanjutan dari SHDRK, Seminar Hidup Baru dalam Roh. Menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya ini menjadi doa, menjadi pengharapan kita di dalam proses pertumbuhan iman kita. Yohanes 15 ayat 16, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Di dalam seminar Basic Christian Maturity ini kita akan diajari menerapkan prinsip-prinsip bagaimana bertumbuh menjadi orang beriman yang dewasa. Mungkin ini boleh menjadi kesempatan bagi kita untuk selama 3 hari menjadi retret kecil di masa Prapaskah ini untuk menyiapkan diri kita merayakan kemuliaan Paskah dalam perayaan tahun ini. Maka menurut saya ini adalah kesempatan yang sangat baik. Ada sebuah ongoing formation bagi kita supaya kita bisa sungguh-sungguh bertumbuh sesudah mengalami hidup di dalam Roh Kudus. Maka marilah bergabung di dalam kegiatan Basic Christian Maturity ini. Mari kita ikuti seminar kedewasaan rohani ini atau BCM supaya nanti kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Saya sangat senang dengan seminar ini dan saya mengajak Anda semua umat untuk bisa bergabung dan menimba kekayaan dari seminar ini. I'm in. Are you? Tuhan memberkati. Yes. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti seminar Basic Christian Maturity yang akan diadakan pada Jumat 1 April sampai Minggu 3 April. Bagi yang sudah pernah mengikuti, boleh ikut lagi Bapak Ibu.
karena akan mendapat hal yang berbeda di setiap kali mengikuti BKCM. Ada kesaksian yang setelah mengikuti BCM bisa lebih merasakan cinta kasih Bapa, ada yang mengalami pertobatan. Tujuan hidup kita adalah untuk bertumbuh menjadi dewasa dan berbuah bersama Kristus. Mari kita daftar dan bertumbuh bersama kami. Link pendaftaran nanti akan di-share di Zoom. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan. Terima kasih Lydia. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, teman-teman semua PDKK Trinitas yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga pada Romo. Sampai berjumpa kembali 2 minggu yang akan datang. Demikian pengumuman. Terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman jangan bubar dulu, kita foto bersama dulu. Ayo video yang belum dibuka semua. Akan masuk ke majalah Hai. Ayo Pak Alek, Pak Ming, silakan dibuka. Pak Hardi bisa bantu foto ya Pak? Ayo Pak Alek, Pak Ming. Kalau nggak buka semuanya nggak dapat diskon nih di majalahnya. Ayo, action Pak Hardi. Oke, 1, 2, 3. Segerakan. Ayo yang pinter. Ayo, pakai gaya. Romo pakai gaya. Romo gayanya Romo. Apa Romo? Oke. Apa tuh Mo? Oh iya Mo. Udah. Thank you semuanya. Ya, makasih. Oke, demikianlah teman-teman, PD kita malam hari ini sudah usai. Kita akan berjumpa kembali 2 minggu yang akan datang. Tetap jaga kesehatan, jaga prokes, dan tetap setia kepada Tuhan. Kasih aplaus kepada Romo. Silakan kembali ke si Susan. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Siapa yang merasa diberkati Tuhan dapat mewartakan malam hari ini, boleh lambaikan tangan. Dan kita mau katakan Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang baik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Sebab kasih setia Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan Yesus baik. Katakan sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya katakan Tuhan Yesus baik. Wow, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Wow, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Makasih Romo. Thank you. Romo makasih. Romo makasih. Makasih Romo. Susan. Tuhan berkati. Untuk pujiannya.